Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai guys, welcome back to the podcast. Di episode kali ini, kita akan ngomongin sesuatu yang serius, tapi wajib banget kita pahami, yaitu cyberbullying. Semoga setelah dengar ini, kita semua jadi lebih bijak di dunia digital ya teman-teman semua. Tapi sebelum lanjut ke kasusnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Santika Amelia Putri dengan NIM 25050766063. Langsung saja kita masuk ke kasusnya ya teman-teman. Jadi, kasus kali ini berhadapan pada seorang siswa SMA bernama Andi. Di sebuah SMA favorit di kota besar, terdapat seorang siswa bernama Andi. Remaja berusia 16 tahun yang dikenal cerdas, sopan, dan berprestasi akademik. Ia sering menjadi wakil sekolah dalam berbagai perlombaan, terutama di bidang sains. Namun, di balik prestasi itu, Andi memiliki penampilan fisik yang dianggap berbeda oleh sebagian teman-temannya. Ia bertubuh lebih kurus dan agak pendiam. Sayangnya, perbedaan ini menjadi bahan ejekan kecil meski sebelumnya tidak pernah sampai mengarah pada perundungan serius. Kasus ini bermula ketika Andi berhasil memenangkan kompetensi sains tingkat provinsi, mengalahkan banyak sekolah lain. Kemenangan itu membuat namanya semakin dikenal. Sebagian besar siswa bangga pada Andi, tetapi ada kelompok kecil yang merasa iri dan terancam oleh prestasi Andi. Dalam lingkungan sekolah yang penuh persaingan akademik tinggi, rasa cemburu sosial mudah tumbuh, terutama ketika media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari para siswa. Salah seorang siswi yang selama ini juga berusaha meraih prestasi serupa merasa tersaingi. Dengan tekanan kompetensi yang kuat dan dorongan emosional, ia memutuskan melakukan tindakan yang tidak bijak. Diam-diam, ia membuat akun anonim di media sosialnya. Dari akun anonim itu, pelaku mulai mengunggah foto-foto Andi yang diedit hingga terlihat memalukan. Tak hanya itu, ia menyebarkan rumor palsu yang menyudutkan Andi, seperti menuduhnya sombong dan suka merendahkan teman sekelas. Postingan itu dengan cepat mendapat perhatian. Komentar-komentar negatif pun bermunculan. Sebagian siswa yang tidak tahu kebenaran ikut menertawakan, membagikan, bahkan menambahkan ejekan baru. Beberapa di antaranya mengirim pesan langsung ke akun pribadi Andi, berisi hinaan tentang penampilan fisiknya maupun prestasinya. Apa yang tadinya hanya rasa iri berubah menjadi serangan yang terorganisir dan berulang. Cyberbullying itu terjadi setiap hari bahkan saat Andi tidak di sekolah. Awalnya, Andi berusaha mengabaikan kejadian itu. Ia mencoba fokus pada pelajaran seperti biasa. Namun, tekanan itu terus meningkat. Ia mulai murung, kehilangan semangat, dan tidak lagi aktif di kelas. Nilai-nilainya pun menurun drastis karena sering tidak fokus belajar. Bahkan, Andi mulai takut datang ke sekolah, khawatir akan tatapan dan bisik-bisik temannya. Di rumah, orang tua Andi melihat perubahan besar dari Andi. Ia sering menyendiri di kamar, tidak mau makan, dan tampak gelisah. Setelah memeriksa ponsel Andi, orang tuanya terkejut melihat ratusan pesan ejekan, gambar-gambar yang diedit secara kasar, dan berkomentar publik yang merendahkan anak mereka. Kasus ini tidak hanya berdampak pada Andi loh teman-teman. Bagi sekolah, muncul suasana yang tidak aman. Banyak siswa takut jika suatu hari mereka bisa menjadi korban berikutnya. Bahkan, reputasi sekolah sebagai sekolah favorit mulai dipertanyakan oleh masyarakat. Bagi pelaku, ketika identitasnya terungkap, ia menghadapi konsekuensi besar, baik secara sosial, akademik, maupun psikologis. Setelah orang tua Andi melaporkan kasus tersebut, pihak sekolah bergerak cepat. Mereka membentuk tim investigasi, memeriksa bukti digital,
dan bekerja sama dengan guru BK untuk mengidentifikasi pemilik akun anonim. Tidak butuh waktu lama hingga mereka menemukan pelakunya. Pelaku kemudian dihadapkan pada komite disiplin sekolah. Ia mendapatkan sanksi skorsing serta diwajibkan mengikuti konseling psikologis untuk memahami efek dari perbuatannya. Sekolah juga menyelenggarakan sesi mediasi antara pelaku dan Andi dengan pendampingan ketat untuk memberikan ruang permintaan maaf secara formal. Sementara itu, Andi mulai menjalani konseling intensif di sekolah. Konselor membantu memulihkan kepercayaan diri, mengatasi kecemasan, serta memberikan dukungan emosional agar Andi kembali merasa aman. Kasus ini menjadi pelajaran besar bagi seluruh warga sekolah untuk mencegah kejadian serupa. Sekolah mengadakan workshop literasi digital bagi seluruh siswa dan orang tua, membahas etika bermedia sosial dan bahayanya cyberbullying. Peraturan penggunaan gawai diperketat, termasuk larangan keras membuat akun anonim untuk menyerang pihak lain. Dibentuk tim anti-bullying yang terdiri dari guru BK, perwakilan siswa, serta orang tua untuk mengawasi dan menangani kasus-kasus bullying. Sekolah juga mulai menjalin kerjasama dengan psikolog dan ahli teknologi informasi untuk edukasi lanjutan mengenai keamanan digital. Oke, jadi guys, setelah kita bahas sedikit tentang apa itu cyberbullying itu bisa berdampak besar loh, bukan cuma secara online, tapi juga ke kehidupan nyata seseorang. Dari kasus ini, kita belajar bahwa setiap komentar, setiap postingan, dan setiap tindakan kita di media sosial punya konsekuensi. Semoga setelah mendengar cerita tadi, kita semua bisa lebih bijak, lebih peduli, dan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Terima kasih sudah dengerin podcast hari ini. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.